pada saat kita kerja, tiba-tiba kita nggak bisa sesuatu, kita ingat Tuhan langsung bisa aja, itu udah kayak bahagia sekali. Ya, kita katakan lagi, kita rasakan benar-benar nyanyian ini bahwa kita benar-benar merasakan kasih setianya Tuhan. Selamat datang yang baru datang. Mari kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang masih kuat berdiri? Kita mau joget-joget. Nih saya lihat yang di sini nih ganteng-ganteng tapi kurang senyum. Yang cantik-cantik senyum dulu. Salaman, kita berikan sambutan kepada sesama. Silakan salaman satu sama lain. Katakan, ganteng banget, cakep banget. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Siapa yang gak digoyahkan? Katakan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan sekali lagi, Tuhan kita maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, nama Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya yakin yang di Zoom maupun yang di onsite sudah lihat flyer yang kita bagikan. Judul khotbah hari ini adalah Loving God, yang akan dibawakan oleh pastor yang sangat muda, seumur saya. Ada yang komplain? Kita masih seumur ya pastor ya. Ya bagaimana ya. Oleh Pastor Revi Halim, mungkin Bapak Ibu semua teman-teman sudah lihat di TikTok, di sosial media.
nanti kita akan dengarkan khotbahnya, kesaksiannya. Kita mau rasakan kalau Tuhan kita tuh bukan kata orang, tapi benar-benar kita rasakan bahwa Tuhan kita itu memang yang sungguh mengasihi. Kita mau datang dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita lupakan semua pekerjaan, permasalahan, target. Kita mau diam, mau rasakan jamahan Tuhan. Betapa indahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, dengan segenap hati kami datang Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya undang untuk berdiri, katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh indah, Kau sungguh luar biasa. Kalau Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Kaulah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk hidup hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini kami rindu untuk berjumpa sama Tuhan lebih lagi, untuk mendengar isi hati Tuhan. Maka itu kami minta hari ini biarlah Engkau yang hadir ya Tuhan. Biar Engkau yang berbicara, bantu kami untuk mengerti dan berubah hari ini. Yang percaya hari ini akan bukan menjadi hari yang biasa-biasa aja, tapi akan menjadi hari yang luar biasa. Karena lagi-lagi Tuhan, Roh-Mu akan mengurapi kami dan menjadikan kami lebih baik lagi, menjadi semakin siap, jadi garam dan terang bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Coba 3 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang banget hari ini bisa bergabung dengan PD Raja Wali. Biasanya secara online Zoom, sekarang pertama kalinya datang onsite. Senang banget melihat wajah cantik dan juga ganteng Bapak Ibu semuanya. Coba lihat kiri kanannya, ganteng dan cantik semuanya.
Luar biasa ya, ganteng cantik semuanya di sini. Jadi terima kasih untuk Pak Peter Sondak juga yang telah memberikan kesempatan kepercayaan juga hari ini. Senang banget dan aku percaya firman Tuhan hari ini pasti akan berkati setiap dari kita. Ada amin? Dan aku suka sepanjang pembahasan firman kita jangan diam-diam aja ya. Jadi yang semangat Bapak Ibu. Jadi kalau ada pesan yang bagus bisa teriak amin. Coba tes aminnya. Coba tes haleluyanya. Yang online juga sama ya. Bisa tulis dalam kolom komentarnya juga amin haleluyanya juga. Nah hari ini kita akan bahas firman Tuhan yang asik dan seru banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, aku pengen kasih sedikit cerita dulu nih. Jadi beberapa bulan yang lalu aku ada datang ke rumah teman aku. Dan teman aku waktu itu lagi sama pacarnya. Dan waktu itu mereka lagi bercanda-bercanda. Teman aku kita anggap aja namanya Budi ya misalnya ya. Jadi si Budi ini bilang kayak gini. Cewek gue mah, gue udah sayang dia sedemikian rupa. Dia tetap aja suka komplain merasa gak disayang. Terus ceweknya bilang kayak gini. Lu kan udah gue kasih tahu love language aku tuh gift. Tapi kamu gak pernah kasih ke aku kado. Kamu cuma ajakin aku ke mall. Tapi gak pernah dikasih kado. Ya iyalah gue merasa gak disayang. Dia bilang kayak gitu. Nah ketika mereka ngomong kayak gitu aku merasa lucu juga ya. Yang satu merasa udah sayang banget nih. Tapi yang satu lagi merasa gak disayang. Pernah mungkin sama pasangannya kayak gitu. Udah berusaha nih sayang. Dia masih komplain merasa gak disayang. Ada. Oh gak ada di sini ya. Ini di perusahaan lain. Kalau sini baik-baik semua pernikahannya luar biasa semua ya. Nah jadi kadang-kadang kesalahan kita kayak gitu. Kita berpikir kita mengasihi. Tapi ternyata orang itu belum sungguh-sungguh merasa disayang. Nah sama dengan hubungan kita sama Tuhan. Jangan sampai kita merasa aku udah sayang Tuhan. Tapi pas kita tanya Tuhan, Tuhan kamu merasa gak Revi sayang sama kamu? Terus Tuhan bilang enggak, aku gak merasa disayang. Jangan sampai kayak gitu. Makanya hari ini kita belajar nih, apa aja sih yang Alkitab katakan tentang bagaimana mencintai Tuhan. Karena semakin kita mengerti tentunya semakin kita bisa praktekin di dalam hidup kita. Karena mengasihi Tuhan adalah salah satu tujuan utama terpenting loh dalam hidup kita. Markus 12 ayat 30, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Inilah perintah yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Jadi kita diminta Tuhan untuk mengasihi dia. Tapi kita harus ingat sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang udah terlebih dahulu mengasihi kita Bapak Ibu semuanya. Kita sayang Tuhan bukan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kita sayang Tuhan karena udah diberikan segalanya sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan supaya kita masuk surga, tapi karena telah terlebih dahulu Tuhan yang sediain surga. Tuhan mau selamatin kita di atas kayu salib ketika kita masih banyak dosa. Dan hari ini kita belajar gimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan. Semuanya siap? Yang siap katakan siap? Jadi ada 5 poin ya yang bisa kita catat hari ini sama-sama. Poin yang pertama, cara kita bisa mengasihi Tuhan adalah kita bisa mengasihi Tuhan lewat berbicara sama Tuhan. Coba semua katakan berbicara. Berbicara ya. Oke, jadi seperti ini perumpamaannya. Jadi aku punya seorang pasangan namanya Michelle. Semua katakan cie. Ya jadi aku sama Michelle ini kan biasa sehari-hari kan kita ngobrol ya. Mungkin lewat chat atau mungkin kita video call, kita ketemu. Kita biasanya ngobrol. Nah coba bayangin kalau misalnya saya sama pasangan saya Michelle, saya gak balas chat dia 3 hari misalnya. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Michelle? Coba. Gimana? Oh cari yang baru ya, keras sekali ya. Tapi intinya Michelle pasti akan merasa gak disayang, betul gak? Michelle akan merasa gak disayang kalau misalnya saya gak balas chat dia 3 hari. Nah itu aja Michelle, pacar saya. Nah sama halnya dengan Tuhan. Kita komunikasi sama Tuhan kan lewat ucapan doa, betul ya? Lewat berdoa. Kalau kita jarang berdoa, males berdoa, atau bahkan gak pernah berdoa, sebenarnya Tuhan juga sedih. Karena secara gak langsung kita lagi ngomong ke Tuhan, Tuhan aku males ngobrol sama kamu. Orang yang sayang sama Tuhan, pasti sehari-hari mau berdoa, mau ngobrol, mau terkoneksi sama Tuhan. Nah bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Coba ya, saya gak tahu masing-masing dari kita. Sehari-hari udah doa belum ke Tuhan? Setiap dari kita yang paling tahu. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, pray continually. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Itu yang Tuhan minta. Banyak banget ayat Alkitab tentang pentingnya doa. Karena Tuhan pengen kita berdoa nih. Nah Matius 6 ayat 7 ada ayat yang menarik Bapak Ibu. Dibilang gini ya versi bahasa Inggrisnya. Do not pray with vain repetition. Jangan berdoa dengan pengulangan yang hampa atau gak ada isinya.
Siapa di sini yang kalau doa masih suka kayak cuman skrip yang diulang-ulang tiap hari sama? Ada? Ada di sini? Ya, setiap hari kayak skrip diulang sama persis tiap hari. Yang berbeda paling kecepatannya kan. Dari 5 menit lama-lama makin jago, 1 menit kelar doanya kan. Ada ya? Mungkin beberapa ya. Saya juga kayak gitu dulu. Cuman diulang sama persis setiap hari. Tapi lama-kelamaan aku sadar. Doa adalah cara kita ngobrol sama Tuhan. Coba di sini ada nggak yang ngobrol sama temennya setahun, temennya cerita sama persis setiap hari? Ada? Enak nggak ngobrol sama kayak gitu? Nggak enak kan? Kita lebih seneng ngobrol sama temen yang dia curhat setiap hari ada beda-beda cerita baru, bener gak? Sama, kita sama Tuhan juga bisa kayak gitu. Kita bisa cerita apa yang kita alami hari ini. Lagi ada hal baru apa, kita bisa cerita, curhat sama Tuhan. Ketika berdoa jangan cuma general. Kadang-kadang kita doanya general doang kayak gini. Tuhan, maafin aku atas semua dosaku hari ini. Amin. Misalnya kayak gitu. Kenapa kita gak cerita aja? Tuhan, hari ini aku ketemu tuh temen aku si Asep. Di sini gak ada Asep kan ya? Aku ketemu temen aku si Asep. Aduh, nyebelin banget Tuhan. Aduh, sebenarnya aku gak mau marah Tuhan. Tapi mau gimana, Asep tuh ngomongnya pedes banget. Pedes, lebih cabe, lebih pedes dari cabe. Aduh, aku kesel. Awalnya aku nahan diri Tuhan. Tapi akhirnya aku gak tahan, aku katain dia. Aku juga pukul dia di mukanya. Aduh Tuhan, maafin aku ya, aku terbawa emosi. Misalnya kayak gitu. Kita curhat sama Tuhan. Atau mungkin kalau di sini ada yang single-single. Ada yang single di sini? Ada beberapa ya mungkin ya. Mungkin lagi suka dengan seorang laki-laki atau wanita gitu kan. Jangan kita cuma doanya, kadang-kadang kesalahan kita doanya general aja. Tuhan, berikanlah aku jodoh yang tepat. Amin misalnya. Kenapa kita gak curhat? Tuhan, bingung nih Tuhan, ada 2 yang ngejar aku, si Kevin sama si Budi nih Tuhan. Pilih yang mana ya Tuhan ya? Si Kevin lebih ganteng, Budi lebih kaya. Tuhan yang mana ya? Aduh bingung nih Tuhan, pilih yang mana ya? Tuhan kasih aku tanda misalnya kayak gitu ya. Tapi ini ya curhat, kita cerita sama Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Tuhan Allah Bapa, kita adalah anak. Yang namanya Bapa kadang-kadang udah tahu anaknya mau apa. Kadang-kadang Bapak udah tahu nih, misalnya anaknya ini dia lagi demen sama seorang wanita di kelasnya. Mungkin bapaknya udah tahu. Tapi Bapak akan sangat senang kalau anaknya mau cerita ke bapaknya. Sama kayak Tuhan. Tuhan udah tahu apa yang kita alami dalam hidup kita. Tapi dia senang kalau kita mau cerita sama dia. Itu membuat Tuhan merasa disayang. Merasa ada kedekat sama kita. Makanya yuk mulai hari ini jangan lupa ya. Sehari-hari berdoa sama Tuhan. Berdoa, aku sering banget ngomong ini, berdoa bukan cara kita masuk surga. Tapi doa adalah cara kita kenal sama pemilik kerajaan surganya. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Itu poin yang pertama ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Supaya kita bisa mencintai Tuhan, yuk kita berdoa, ngobrol sama Tuhan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita catat hari ini. Untuk kita bisa membuat Tuhan merasa disayang, kita perlu bersyukur. Coba semangat bersyukur. Jadi pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, tetaplah mengucap syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Kristus Yesus untuk kamu. Jadi kita diajarkan untuk bersyukur akan segala sesuatu. Bersyukurlah akan segala sesuatu. Nah aku punya sedikit cerita. Jadi sekitar minggu lalu, aku itu pergi pelayanan ke Gorontalo waktu itu Bapak Ibu. Dan di Gorontalo waktu itu kita mau lihat hiu paus. Ada yang pernah lihat hiu paus? Tahu mungkin berapa ya? Kalau yang belum pernah nanti lihat deh di Google. Lucu sekali. Itu hiu tapi gak punya giginya. Dan mulutnya tuh lebar sekali. Kita bisa pegang. Rasanya kayak karpet kalau dipegang. Jadi waktu itu saya naik perahu dayung bersama dengan 3 orang lainnya. Orang dari gerejanya ajak saya, yuk kita lihat hiu paus. Kita mendayung sebuah, bukan kereta ya. Sebuah perahu kecil. Kita dayung, nah ketemu tuh ikan hiu pausnya. Nah waktu itu yang satu perahu sama saya, itu ada seorang bapak yang membawa anaknya yang masih umur 4 tahun. Anaknya baik, lucu. Tapi waktu itu anaknya awalnya dia senang banget ketika ngelihat hiu pausnya. Ih lucu banget, dia senang megang. Tapi lama-kelamaan dia bosan anak ini. Karena yang dilihat cuma hiu paus doang, lama-lama dia bosan. Dia mulai komplain sama papanya, "Pah, bosen pah, ikannya gini doang." gitu. Habis itu dia kan pakai pelampung ya, soalnya kan masih kecil 4 tahun kan. Jadi pakai pelampung, yang lain gak pakai, dia pakai. Terus papanya bilang, "Ya kamu harus pakai." Tapi si anak ini mau lepas terus pelampungnya. Papanya udah bilang, "Nak jangan dilepas, nanti bahaya, kamu pakai supaya aman." Tapi dia gak senang pakai, dia mau lepas terus. Dan di pelampungnya tuh ada peluit-peluitannya gitu. Dia ambil, dia pakai peluitnya. Papanya bilang, "Jangan ditiup, kotor gitu ya, bekas siapa kita gak tahu, jangan ditiup."
Nah, ketika papa yang ngelarang kayak gini, si anak kecil ini, dia marah teman-teman. Dia bilang, papa jahat, masa gini aja gak boleh sih, dilarang itu gak boleh, ini gak boleh. Papa jahat, papa jahat, papa jahat, nangis dia. Pas aku liatin semua, aku pikir, papanya gak jahat loh. Papanya sebenarnya baik, benar gak Bapak Ibu? Papanya sebenarnya baik. Pakai pelampung kan buat kebaikan dia. Gak ditiup peluitnya kan buat kebaikan dia. Dia waktu itu dibawa ngelihat ikan hiu paus, kan papanya keluar duit tuh buat ngelihat gituan, ya enggak? Papanya baik. Tapi di tengah berkat perlindungan yang papanya kasih, anaknya nggak tahu, nggak sadar. Makanya dia malah bilang papa jahat dan bukan papa baik. Pas aku lihat kejadian ini, aku merasa seringkali kayak kita manusia nggak sih Bapak Ibu? Kita seringkali gitu nggak sih? Udah diberkati Tuhan dan luar biasa, tapi di tengah itu semua kita masih bilangnya Tuhan jahat. Kadang-kadang bukan karena Tuhannya yang nggak memberkati kita yang nggak sadar sama berkat Tuhan. Banyak loh orang-orang hari ini, udah dikasih pekerjaan, masih aja komplain, Tuhan jahat, kerjaan gua banyak banget di sini. Aduh capek nih bos gua, gila apa, kasih pekerjaan terus menerus. Ada yang suka komplain gitu? Nggak ada di sini, di perusahaan lain kesini baik-baik semua ya. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita komplain gitu kan, aduh Tuhan kerjanya banyak banget. Tuhan mau bilang, loh masih bersyukur punya kerjaan. Di luar sana banyak yang cari kerja susah. Sama aku juga kadang-kadang Bapak Ibu, pengakuan dosa. Pernah juga komplain kan, Tuhan ya ampun jadwal padat banget, pelayanan khotbah kesini ke situ. Capek Tuhan, aduh pengen di rumah aja. Ada kadang-kadang. Terus Tuhan bilang gini, kamu masih bersyukur loh. Ada yang mau undang khotbah, undang jadi pembicara. Banyak pembicara, gak ada yang undang loh. Bener juga ya, bersyukur. Sama halnya dalam hidup kita Bapak Ibu. Makanya belajar buat bersyukur. Ada kisah menarik di Alkitab. Waktu itu diceritain di Lukas 17, diceritain ada 10 orang sakit kusta waktu itu. Ada berapa Bapak Ibu? 10. 10 orang sakit kusta ini mereka datang kepada Tuhan Yesus dan berseru, Yesus tolong selamatkan kami, pulihkan kami. Terus Tuhan Yesus menarik. Tuhan Yesus bukannya sembuhin mereka, tapi Tuhan Yesus malah bilang gini, kalian tunjukkan diri kepada para imam. Nah di zaman itu kalau orang sakit kusta itu tinggalnya di luar kota Bapak Ibu. Kalau misalnya mau masuk ke dalam kota, harus dicek dulu sama para imam. Kustanya udah hilang atau belum. Kalau masih ada dan datang ke imam, itu bisa dilemparin batu. Enak gak dilemparin batu? Gak enak. Kalau misalnya kustanya beneran hilang, baru diizinkan masuk gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang, kalian kan diri kalian kepada para imam, itu ngeri loh. Mereka masih ada kustanya belum sembuh. Kalau mereka datang ke imam, ternyata kustanya masih ada, mereka bisa dilemparin batu loh. Tapi karena punya iman, mereka memutuskan, oke, kalau Tuhan suruh, yuk kita pergi ke imam. Dan di tengah perjalanan mereka, Alkitab bilang, kusta mereka tiba-tiba hilang, sembuh mereka. Ke-10 orang kustanya sembuh. Tapi menariknya, cuma satu yang balik ke Tuhan Yesus dan mengatakan, thank you Tuhan Yesus. Cuma satu yang datang ke Tuhan Yesus, berlutut dan menyembah Tuhan. Terus Tuhan Yesus bilang gini, bukannya tadi ada 10 orang yang sembuh, kok cuma ada satu yang balik dan mengucap syukur ke Tuhan. Nah ini menarik ya Bapak Ibu. Lewat kisah ini setidaknya kita bisa melihat ada 3 tipe orang. Yang pertama adalah tipe orang yang ketika punya masalah tantangan gak mau datang kepada Tuhan. Gak mau bersyukur sama Tuhan. Oh banyak yang kayak gini. Punya masalah. Cuma mengeluh. Tapi gak mau mengucap syukur sama sekali sama Tuhan. Banyak juga yang kayak gitu. Orang kayak gini gak akan sembuh sama sekali. Tapi ada tipe kedua nih. Tipe kedua adalah orang yang ketika punya masalah atau tantangan, mereka bersyukur sama Tuhan. Tapi ketika pemulihannya, berkatnya udah datang, mereka lupa sama Tuhan, udah gak bersyukur lagi. Oh banyak juga yang kayak gitu. Contoh, dulu waktu saya kuliah ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Waktu itu kalau misalnya lagi ujian umum atau final exam, teman-teman saya yang gak pernah gereja, datang semua ke gereja. Ih tumben banget bro datang ke gereja. Iya nih bro ujian umum soalnya gitu. Dia kan datang beribadah mereka. Ketika ujian umumnya kelar, nggak datang lagi. Tunggu final exam tahun depan, baru datang lagi tuh. Ada yang kayak gitu tuh ya. Anggap aja bersyukur ya. Cuman ketika lagi ada tantangan, wah datang cari Tuhan. Tantangannya udah habis kelar, udah lupa. Ada juga tuh tipe yang kayak gitu ya. Kayak 9 orang sakit kusta, disembuhin, tuh sudah lupa sama Tuhan. Tapi ada 1 orang kusta yang ketika dia tahu dia udah disembuhin, dia gak lupain Tuhan, dia balik lagi ke Tuhan Yesus. Nah sama halnya harusnya dalam hidup kita, tipe yang ketiga nih.
Orang yang bersyukur di tengah tantangan, ketika dia udah pulih dari tantangannya, tetap bersyukur sama Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Tetap gak lupain Tuhan. Itulah yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya gak tahu apa yang kita hadapi hari ini. Tapi hari ini aku pengen ingetin pada setiap dari kita. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu? Roma 8 ayat 28 bilang gini. Sebab Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan terpanggil sesuai rencananya. Tuhan bekerja bukan cuma di hal-hal yang kita rasa enak, tapi di hal-hal yang kita rasa nggak enak pun sebenarnya bisa ada rencana Tuhan. Ada amin Bapak Ibu semuanya? Aku kasih sedikit cerita. Ini adalah cerita nyata Bapak Ibu. Waktu itu ada seorang suami istri, mereka udah bertahun-tahun berusaha buat punya anak, tapi nggak dikasih-kasih anak. Bertahun-tahun mereka mencoba, nggak bisa punya anak. Suatu hari si istrinya bilang, "Papa, meskipun kita nggak bisa punya keturunan, nggak punya anak dari diri kita, tapi kita masih bisa punya anak lewat adopsi, anak dari panti asuhan." Jadi akhirnya papanya setuju. Akhirnya mereka pergi ke sebuah panti asuhan. Di sana mereka lihat ada anak-anak kecil dan ketemu dengan seorang anak yang masih kecil, nggak punya orang tua. Mereka jatuh hati sama anak ini, akhirnya diadopsi jadi anak. Anak itu dikasih pendidikan, dikasih makanan, tempat tinggal, segala sesuatu yang dibutuhkan diberikan buat anak ini. Akhirnya anak ini tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang pandai, anak yang sayang sama Tuhan, sayang sama orang tua. Dan singkat cerita, suami istri ini akhirnya totalnya mengadopsi 7 anak asuh. Ketika ditanya sama orang, kok kamu bisa sih melakukan ini semua? Dia bilang seperti ini, kami bersyukur kami gak dikasih anak sama Tuhan. Karena ketika kami gak dikasih anak sama Tuhan, kami jadi bisa adopsi 7 anak. Kami bisa menunjukkan kasih orang tua kepada 7 anak yang seharusnya gak terima kasih orang tua. Di tengah mereka yang punya keadaan gak enak, mereka tetap bersyukur. Kenapa? Karena mereka tahu ada rencana Tuhan di balik kejadian yang awalnya kesannya gak enak. Sama halnya dalam hidup kita. Kadang-kadang ada masalah kesehatan. Kadang-kadang ada masalah pekerjaan. Kadang-kadang ada masalah-masalah lainnya. Tapi percaya kita yang dalam Tuhan, yang terus setia sama Tuhan, Tuhan bisa melakukan, menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap dari kita. Amin. Ya, kita angkat tangan kanan kita yuk, boleh sama-sama? Coba tepuk pundak teman di sebelah kanan bilang, bro, jangan lupa bersyukur lu bro. Sekarang yang kiri, sis, jangan lupa, jangan mengeluh terus. Ya, itu poin yang kedua. Jadi mari kita bersyukur. Itu cara kita bikin hati Tuhan senang. Coba aja bayangin kalau misalnya Bapak Ibu habis kasih kado nih ke teman. Habis itu dia gak ngomong thank you misalnya. Dia cuma oke. Terus udah dia pergi gitu. Gimana sih rasanya? Kita kan bingung sendiri, udah gua kasih kok lu gak bersyukur kan gitu ya. Nah sama. Tuhan kan udah kasih begitu banyak dalam hidup kita. Marilah kita ucapkan terima kasih. Yang ketiga, cara kita menunjukkan kasih sayang kita ke Tuhan adalah lewat yang namanya ketaatan. Coba semangatan ketaatan. Kalau kita baca Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 21, dikatakan bahwa orang yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mencintai aku. Itu kata firman Tuhan. Jadi yang melakukan firman, bukan cuma dengar, tapi dilakukan Bapak Ibu. Kalau cuma dengar doang gak dilakukan, sama aja bohong. Aku kasih perumpamaan. Misal ya, misalnya kita punya anak nih ya, semua dari kita misalnya punya anak. Anaknya masih ya lumayan kecil lah, masih SD misalnya. Terus kita bilang, Dek, itu kamar kamu kan berantakan banget ya, coba rapihkan. Terus sudah 2 jam kemudian dia datang lagi nih. Dia datang lagi, masih berantakan kamarnya. Dia bilang kayak gini, Papa, Mama, aku masih ingat loh perintah Papa Mama 2 jam yang lalu. Papa, Mama tadi bilang kan bersihkan kamarmu, inget loh aku. Terus aku udah zoom loh sama 4 temanku, kita diskusi. Apa yang akan terjadi kalau kamar kita rapih. Dan bukan hanya itu, kita udah diskusi bahasa Ibrani dan Yunani arti membersihkan kamar. Gimana? Kita jadi orang tua garuk-garuk kepala kan nih anak gue kenapa kan gitu ya. Ketika kita kasih perintah, kita kan pengennya anak kita melakukannya dong. Bukan cuma dihafal, didiskusikan. Nah sama dengan hidup kita sama Tuhan. Tuhan kasih kita arahan. Bukan cuma buat kita hafal dan diskusi, tapi buat dilakukan. Dan juga kita melakukan firman, sebenarnya buat kebaikan kita sendiri kok. Kalau kita taat sama firman, hidup kita bakal lebih bahagia.
Makanya ada 3 hal nih setidaknya tentang ketaatan ya. Yang pertama adalah taat sepenuhnya. Coba semua katakan sepenuhnya. Bapak Ibu, kita mau lihat ada kisah di Alkitab menarik di Bilangan 20. Diceritain waktu itu, Tuhan kasih perintah kepada Musa, ambil tongkatmu, datang ke gunung batu, dan habis itu berkata-katalah ke gunung batu itu, supaya air keluar buat bangsa Israel minum. Musa awalnya taat, diambil tongkatnya, datang ke gunung batunya. Tapi ternyata bukannya berkata-kata ke batunya. Tapi dia malah pukul 2 kali, jedrek, jedrek. Bener loh, airnya keluar. Tapi menariknya setelah itu, Tuhan bilang gini, Musa, kamu gak percaya sama aku. Oleh sebab itu, kamu gak masuk tanah perjanjian. Menarik nih. Musa awalnya sih taat. Dia katanya taat. Dia jalan ke gunung batunya taat. Tapi seakan-akan mungkin ya kemungkinan besar Musa berpikir, masa sih berkata-kata keluar nih air dari batu? Kayak harusnya dipukul nih, bukan berkata-kata. Dia pakai cara dia sendiri. Gak ikutin arahan dari Tuhan. Dia pukul pakai tongkatnya, airnya memang keluar. Tapi Tuhan gak berkenan. Nah kadang-kadang bisa aja seperti itu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang-kadang misalnya ya, Tuhan udah kasih panggilan. Oke, kamu kerja di perusahaan ini. Ya, aku akan membuat kamu naik dan bukan turun misalnya. Di perusahaan itu aku akan membuat kamu diberkati, akan mencukupi kebutuhan keluarga. Misalnya Tuhan udah kasih janji. Tapi di tengah itu semua, kita awal kerja benar. Tapi di tengah-tengah, kita mulai berpikir, aduh Tuhan, kapan promosinya? Kapan jadi kayaknya gini terus? Akhirnya, mungkin mulai pakai cara-cara yang salah. Mungkin mulai ada nipu-nipu dan curangnya di tengahnya. Mungkin beneran jadi kaya, beneran dipromosi. Tapi kalau caranya gak bener, gak sesuai rencana Tuhan. Tuhan bilang, kamu dipromosi, tapi aku gak berkenan sama hidup kamu. Kadang-kadang kita bisa aja menggunakan jalan kita sendiri. Yang padahal belum tentu benar. Makanya hari ini apa yang Tuhan arahin. Lewat firman-Nya, lewat suara Roh Kudus. Ayo kita turuti. Ada amin? Itu yang pertama ya. Jadi taat sepenuhnya. Yang kedua, taat setulusnya. Semua katakan setulusnya. Di Amsal 21 ayat 2 Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti ini. Semua jalan manusia dianggapnya lurus atau benar. Tapi Tuhan yang menguji hati. Kadang-kadang kita berpikir yang penting gue melakukan kebaikan. Tapi sebenarnya di mata Tuhan yang Tuhan dari sekedar kebaikan. Yang Tuhan pengen kebaikan yang terdorong motivasi hati yang benar. Saya kasih sedikit. Saya lupa ya saya pernah cerita di sini atau belum. Tapi saya cerita lagi aja. Jadi dulu waktu saya zaman sekolah. Saya pernah punya seorang gebetan Bapak Ibu Saudara. Ada di sini yang lagi pendekatan juga. Ya, mungkin ada beberapa ya. Jadi waktu itu saya lagi pendekatan dengan seorang wanita. Wanita ini seorang anak pendeta Bapak Ibu. Waktu itu saya belum kenal Tuhan ya. Belum kenal Tuhan. Waktu zaman masih sekolah belum kenal Tuhan. Tapi saya pendekatan sama anak pendeta. Jadi saya pikir wah gimana ya caranya supaya dia demen sama saya. Jadi pada suatu hari saya lagi nyetir mobil. Dia duduk di sebelah saya. Singkat cerita. Ada seorang pengemis lagi. Akhirnya saya menepi, saya buka jendela, kasih goceng atau ceban waktu itu kan kasih. Baik gak apa yang saya lakukan? Baik dong, tapi hatinya karena sayang sama pengemisnya. Tapi dengan harapan gebetanku jadi mau sama aku kan. Jadi anggapnya apa yang dilakukan baik. Tapi motivasi hatinya masih gak tulus, gak benar. Di mata Tuhan nilainya 0. Nah inilah kebenaran dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kebaikan. Termotivasinya sama apa sih hati kita? Tulus gak sih? Bapak Ibu Saudara yang paling tahu. Tuhan juga pernah nanya ke aku, Revi kenapa kamu khotbah? Kenapa kamu khotbah? Apakah sekedar buat dapat persembahan kasih? Apakah sekedar supaya orang-orang mandang kamu hebat dan baik? Atau beneran karena kamu sayang aku dan sayang sama orang-orang? Itu pertanyaan yang benar-benar nyadarin aku. Dan nyadarin seharusnya setiap dari kita juga. Setiap dari kita mungkin pekerjaannya bidangnya berbeda-beda di sini. Dan Tuhan mau nanya, kenapa kamu bekerja sehari-hari? Apakah sekedar untuk uang atau kamu mau bekerja, melakukan segala sesuatu bagaikan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Itu pertanyaannya, motivasi hati kita apa sih? Mungkin ada yang pelayanan juga di gereja masing-masing. Ketika pelayanan di gereja tujuannya apa? Apakah sekedar supaya kelihatan baik? Karena memang kita pengen melayani Tuhan dan sesama. Kita yang paling tahu. Tuhan menguji motivasi hati kita. Why we do what we do. Itu penting sekali. Ya, jadi mulai hari marilah kita punya hati yang tulus. Semua katakan tulus. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ketaatan apa lagi? Yang ketiga,
ketaatan yang secepatnya. Coba semua katakan secepatnya. Kalau kita baca Alkitab kita, Mazmur 119 ayat 60 dikatakan, aku akan bersegera. Aku tidak akan berlambat-lambat di dalam memegang perintah Tuhan. Bapak Ibu, misalnya kita ini seorang atasan. Terus kita punya orang-orang tim yang ada di bawah kita. Misalnya ada 2 orang ya, si A dan si B. Kita kasih tugas nih, masing-masing sebenarnya sama tugasnya. Sebenarnya gampang, 1 hari kelar itu tugasnya. Orang pertama si A ketika dikasih tugas, dia kelarin malam itu juga Bapak Ibu. Si B ketika dikasih tugas, minggu depan baru kelar. Bapak Ibu lebih senang sama yang mana? Si A atau si B? Si A lah ya kan, kok suaranya kecil, si A atau si B? Ini mungkin ada berapa merasa itu gua banget tuh si B tuh gitu ya. Jadi kita pasti lebih senang sama si A ya nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena secepatnya. Nggak sama. Tuhan pengen ketaatan dari kita. Tapi Tuhan gak pengen ketaatan yang di-delay terus, diundur-undur terus. Tuhan pengen ketaatan yang secepatnya. Kalau bisa taat hari ini, kenapa nunggu besok? Kalau bisa taat hari ini, kenapa masih di-delay sampai tahun-tahun berikutnya? Karena kita gak pernah tahu loh hari esok masih ada atau enggak. Kita gak pernah tahu kalau Tuhan kasih sebuah arahan hari ini, kita lakukan secepat mungkin. Kalau Tuhan pengen kita bertobat, bertobatnya jangan besok, hari ini. Kalau Tuhan minta kita menginjil, ceritain kebaikan Tuhan kepada sama, jangan nunggu besok. Orang itu belum tentu masih ada besok. Tapi kita punya hari ini untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada sesama. Ada amin? Jadi kita angkat tangan kanan kita lagi sama-sama. Tepuk pundak teman di sebelah kanan, kita bilang bro, taat. Sekarang yang kiri kita bilang sis, lu juga jangan undur-undur terus. Ketaatan dan juga kerjaan gitu ya. Jadi itu yang ketiga, soal ketaatan Bapak Ibu. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Semakin kita taat, semakin Tuhan merasa disayang. Yang keempat, yang bisa kita pelajari. Kalau kita pengen lebih lagi mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita perlu melakukan yang namanya punya pandangan yang benar akan uang. Punya pandangan yang benar akan uang. Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus bilang gini, manusia gak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Sebab dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia bakal setia sama yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Makanya manusia gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon ini semacam dewa uang alias cinta akan uang. Banyak orang hari ini mereka bukan cinta Tuhan sebenarnya, tapi cinta uang. Bahkan orang-orang yang KTP-nya Kristen dan datang ke gereja. Makanya banyak orang yang ikut Tuhan gara-gara apa? Mereka pikir gini, kalau gue ikut Tuhan, gue bakal diberkati jadi kaya. Banyak kan yang mikir gitu. Ya kan? Ketika mungkin dia udah mulai ikut Tuhan pelayanan. Kok tetangganya lebih kaya ya? Padahal tetangganya hidup dalam dosa. Kok lebih kaya dari gue ya? Kita mulai kecewa. Loh kok gue ikut Tuhan gak kaya ya? Akhirnya mulai kecewa ninggalin Tuhan Bapak Ibu. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka bukan cinta Tuhannya. Mereka cinta uang dan berharap bisa manfaatin Tuhan buat dapat uang. Orang yang beneran cinta Tuhan, justru apapun yang terjadi, bahkan kalau harus rela korbanin uang, mereka rela. Karena mereka pengennya Tuhannya bukan uangnya. Kalau misalnya Tuhan minta kita memberi, beri aja. Kenapa? Karena hati kita uangnya di Tuhannya. Tuhan ngomong apa? Kita ikut Tuhan. Nah itu orang yang beneran cintakan Tuhan. Jadi gimana cara pandangan kita akan uang sama ini? Karena tanpa kita sadari seringkali kita serakah Bapak Ibu Saudara. Dosa yang lebih berbahaya dari dosa nafsu adalah dosa keserakahan. Dosa nafsu dengan mudah kita tahu ya kan. Selingkuh salah gak Bapak Ibu? Suaranya kecil sekali, salah gak nih Bapak Ibu? Salah ya, selingkuh salah Bapak Ibu. Ya kan, mungkin video gak benar di internet salah. Pijet plus salah, dengan mudah kita tahu. Tapi dosa keserakahan, banyak orang punya gak sadar. Kita harus hati-hati. Makanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus, tadi kan Matius 6 ayat 24 ya. Kalau kita lanjutin, Tuhan Yesus bilang kayak gini. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Tuhan Yesus kasih perumpamaan 2. Burung-burung aja kata Tuhan Yesus. Mereka gak punya lumbung, gak punya tabungan, makan setiap hari. Ini berbicara soal keamanan, semua katakan keamanan. Lihat bunga-bunga di ladang, mereka gak mendanani diri, gak memintal, gak menenun, cantik setiap hari. Ini berbicara soal keindahan, semua katakan keindahan.
Kalau misalnya burung dan juga bunga aja dipelihara sama Tuhan, bukankah kamu terlebih lagi dipelihara oleh Tuhan? Demikian kata firman Tuhan. Tuhan pakai dua perumpamaan gak kebetulan. Ada maknanya. Karena manusia seringkali khawatir dalam hidup gara-gara apa? Merasa gak aman hidupnya, gak cukup duitnya. Bener gak? Banyak loh, saya kenal orang-orang udah kaya raya tapi tetap merasa gak aman. Banyak loh. Udah kaya raya, punya rumah, punya mobil, rumah ada 2, tetap aja takut sama masa depan. Banyak merasa gak aman. Karena fondasinya pada uangnya dan bukan pada Tuhan yang kasih janji di hidupnya. Ada juga orang-orang yang serakahnya apa? Dia terus jadinya khawatir sama keindahan diri dia. Saya punya teman, dia di restoran, lagi makan di restoran, dia cerita nangis, sedih banget. Kenapa? Karena tasnya gak semahal teman-temannya. Ada loh, ya kan? Ada loh. Makan di restoran, tasnya udah mahal, hanya saja gak semahal teman-temannya. Sedih, nangis. Bener. Banyak orang hari ini kayak gitu loh Bapak Ibu. Khawatir gara-gara apa? Merasa kurang keren dibandingkan teman-teman. Banyak juga yang kayak gitu. Membandingkan iri hati, padahal hidupnya masih bisa makan. Masih punya rumah, masih punya kerjaan. Tapi karena membandingkan, dia jadi menderita. Ini sebenarnya unsurnya apa? Keserakahan. Karena dia berpikir hidupnya didasari oleh uang. Baik lagi ya, punya uang salah gak Bapak Ibu? Punya uang Bapak Ibu? Ya kan gak salah ya kan? Gak salah. Kita makan nasi padang pakai apa? Pakai uang, gak pakai daun, masih butuh. Tapi jangan sampai hati kita di uang itu. Punya uang gak salah, bagus kita tingkatkan penghasilan kita gak salah, bagus. Tapi ingat, pengharapan kita dan yang bikin kita indah bukan uang kita, tapi Tuhan. Mau lagi uang banyak, mau uang dikit. Ketika kita punya Tuhan, Christ is enough. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan serakah lagi, punya cara pandang yang benar akan uang. Seorang ahli teologi bernama John Piper pernah mengatakan seperti ini. God gives us money so that we can use our money in a way that show the world that money is not our God. Tuhan kasih kita uang kepada kita supaya kita bisa nunjukin kepada dunia bahwa uang bukanlah dewa kita dari bagaimana kita menggunakannya. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan bukan uang, dia bakal rela murah hati menggunakan uangnya untuk jadi berkat buat sesama. Amin Bapak Ibu. Yang kelima, poin terakhir yang mau kita pelajari hari ini. Boleh sambil dimainin pianonya sedikit. Jadi yang kelima nih, poin yang terakhir adalah kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama Bapak Ibu. Di Matius 25, Tuhan Yesus bilang kayak gini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu yang paling hina ini, kamu melakukannya juga buat aku. Tapi segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu saudaraku paling hina, kamu juga tidak melakukannya buat aku. Jadi kalau kita mau sayang sama Tuhan, sayang keluarga, sayang teman, sayang rekan kerja kita. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu gimana sehari-hari? Apakah kita sudah mengasihi sesama? Dan ingat, mengasihi sesama bukan sekedar ngomong I love you. Mengasihi sesama ada bukti nyatanya. Contoh, bagaimana kita menggunakan pikiran kita. Ketika ngelihat teman kita susah, respon kita gimana sih di pikiran? Apakah kita mandang rendah teman kita itu? Ketika dia mungkin gak punya uang, ketika dia gagal, apakah kita mandang dia dalam pandangan rendah? Atau kita mau berdoa bagi dia yang lagi kesulitan? Contoh lain lagi, perkataan kita. Gimana kita berkata-kata kepada teman-teman kita? Apakah masih suka ngejek teman-teman kita? Muka lu kayak babi misalnya kayak gitu. Ada di sini? Nggak ada ya, perusahaan lain kok sini baik semua kayak biasa ya. Mungkin kadang-kadang kita kayak gitu kan. Kataan kita mungkin nggak di depan orangnya tapi di belakang orangnya. Saya baru aja dikasih tahu sama salah satu partner bisnis saya, dia cerita salah satu staff kita ada yang bilang staff lainnya mukanya kayak bajai kayak gitu. Sedih saya pas dengar. Ya kan staff saya sendiri kayak gitu kan. Ya kita sedih. Sana kita juga ngeliat orang ini value-nya nggak bener nih. Masa temennya dikatain kayak bajai. Nah kita di dalam hidup ini makanya jangan suka ngosipin orang lain juga. Tuhan gak pernah ciptain mulut kita buat ngejek gosipin orang lain, gak pernah. Tuhan ciptain mulut kita untuk membangun, mengapresiasi, bikin orang hatinya senang dan bikin orang itu dapat masukan baik supaya hidupnya naik. Itu yang Tuhan mau menggunakan mulut kita nih. Jadi kita punya pilihan. Kalau kita mau sayang sama Tuhan,
gunakan mulut kita untuk memberkati orang juga. Gimana tangan kita? Apakah selama ini kita mencuri, melayani? Apakah selama ini kita memukul atau merangkul, memeluk? Gimana kita menggunakan tangan kita? Tuhan udah kasih kita tubuh, kita harus gunakan dengan baik. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tujuan dari bait suci, bait Tuhan di zaman dulu buat apa? Membantu orang ketemu Tuhan. Orang mau ketemu Tuhan, bait suci tempatnya. Nah, sama hidup kita. Hidup kita, tubuh kita bait Roh Kudus. Kalau orang mau ketemu Tuhan, harusnya lewat perkataan kita, tindakan kita sehari-hari. Kalau hidup kita gak bikin orang ketemu Tuhan, tapi justru bikin orang kepahitan dan kehilangan harapan, artinya kita bukan bait Roh Kudus. Mulai hari ini, yuk kalau mau mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama. Ada amin Bapak Ibu? Saya akan tutup dengan satu poin terakhir Bapak Ibu. Satu cerita terakhir. Bapak Ibu, ada seorang tokoh dalam Alkitab namanya Raja Daud. Raja Daud, dia dikenal sebagai a man after God's own heart. Seseorang yang dekat di hati Tuhan. Pas saya dengar sebutan ini, saya merasa keren banget ya sebutan itu. Aku juga pengen punya sebutan kayak gitu, seorang yang dekat di hati Tuhan. Jadi aku bertanya-tanya, apa rahasianya? Apa kuncinya? Seorang seperti Daud bisa mendapat sebutan seperti itu. Dan kalau kita lihat hidupnya, luar biasa banget Daud. Daud adalah seorang yang terkenal sebagai seorang pemazmur. Daud adalah seorang yang terkenal, dia suka curhat sama pada mazmurnya. Dia cerita apa yang ada di hatinya, apa yang dia hadapi, dia suka cerita sama Tuhan. Dan bukan cuma itu, ketika dia cerita sama masalahnya, di akhirnya selalu dia mengucap syukur. Di akhirnya selalu dia mengingatkan dirinya kembali, mengatakan, Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah pertahananku, ada Engkau di sisiku, aku gak akan jatuh. Daud adalah pribadi yang curhat sama Tuhan dan terus bersyukur sama Tuhan. Dan bukan cuma itu, kalau kita lihat kehidupan Daud, Daud bukan orang sempurna. Daud pernah gagal juga, Daud juga pernah melakukan dosa. Tapi ketika dia ditegur, ketika dia sadar, dia bertobat Bapak Ibu. Dia gak terus hidup dalam dosanya. Dia gak nyalahin orang lain, tapi dia akui, Tuhan maafin aku udah dosa. Tuhan, aku mau mulai hidup. Dia taat sama firman Tuhan, meskipun dia gak sempurna. Tapi Daud adalah pribadi yang benar-benar berusaha sebaik mungkin mau menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan. Dia beneran mau taat sama Tuhan. Dan bukan cuma itu, tapi Daud, dia adalah raja. Uangnya banyak, hartanya luar biasa. Tapi di tengah itu semua, yang dia anggap sebagai harta paling berharga bukan uangnya, bukan kerajaannya. Yang Daud katakan, Tuhan, satu hal yang kuminta, jangan ambil rohmu daripada aku. Kerajaanku silahkan kau mau diambil, tapi rohmu jangan pernah kamu ambil daripada aku. Daud tahu mana yang paling berharga. Dan itulah yang membuat dia dikenal seorang yang dekat di hati Tuhan. So how about us? Bagaimana dalam hidup kita Bapak Ibu? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidup kita? Karena inilah yang terpenting. Yang Tuhan minta bukan sekedar buat kita agamanya Kristen atau datang ke gereja di hari Minggu. Enggak. What God wants is our heart. Apa yang Tuhan mau, hati kita. Pada Wahyu 2, Tuhan Yesus bilang kayak gini ke jemaat di Efesus. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa, pelayanannya dahsyat, bisa bedain ajaran palsu. Kalian adalah orang-orang yang giat bekerja pelayanan. Tapi satu hal yang aku gak suka, kalian lupa kasihmu yang mula-mula. Kembalilah kepada kasihmu itu. Inilah yang paling Tuhan cari di antara kita semua. Sebuah hati buat Tuhan. Apa kita sungguh-sungguh punya hati buat Tuhan? Tuhan udah rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia udah memberikan yang terbaik buat kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Pilihan di tangan Bapak Ibu semua. Amin. Yuk kita tutup mata sama-sama. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Tuhan, aku berdoa agar firman hari ini gak sekedar menjadi sebuah informasi yang kami tahu, tapi biarlah ini sungguh-sungguh mentransformasi hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup benar hari ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bapak Ibu, jika firman hari ini menyentuh hatimu, boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada, dan pribadi lepas pribadi berdoa secara jujur sama Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tahu selama ini kita hidup di dalam dosa pornografi, mungkin ada perselingkuhan, mungkin ada dosa kita mengejek orang lain, suka gosipin orang lain, ada kebencian, kita tahu. Nah, hari ini kita mengatakan, Tuhan maafin aku. Tuhan, hari ini aku mau berubah. Hari ini aku mau mulai taat sama Tuhan. Aku gak mau mendukakan hati Tuhan lagi. Dan mungkin ada beberapa di antara kita yang tahu selama ini kita jauh dari Tuhan. Kristen cuman KTP doang. Kita
Kita gak benar-benar punya keintiman sama Tuhan. Dan hari ini kita mau kembali sama Tuhan. Kita bisa bilang di hati kita, Tuhan, hari ini aku mau sungguh-sungguh kembali punya hubungan sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Dia Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan yang peduli sama kita, Tuhan yang punya rencana yang luar biasa bagi hidup kita. Dan dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Jujur sama dia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Engkaulah Tuhan yang akan menyertai kami di tengah setiap prosesnya. Engkaulah Tuhan yang mikir rencana yang besar, masa depan indah bagi setiap dari kami. Bimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang berkati perusahaan ini lebih lagi. Engkau pakai dengan dahsyat luar biasa untuk jadi blessing bagi banyak orang. Dan kami declare hari ini sama-sama Tuhan, bahwa you are always more than enough. Dan kami benar-benar berterima kasih. Kami ke Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, yuk kita sama-sama katakan amin. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. God bless you. Ya, semua diberkati Tuhan. Amin ya. Semua menyadari kalau ternyata loving God itu bukan tentang Tuhan yang terkasih. Itu mah udah pasti, kitanya yang harus mengasihi Tuhan ya. Ya, terima kasih Pastor untuk khotbahnya. Tuhan memberkati. Semoga langgeng dan melanjutkan sama Michelle. Gak dibales-bales ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, yang di Zoom juga. Minggu depan kami harapkan untuk hadir lagi ke tempat ini. Tanggal 4 ya kalau gak salah. Tanggal berapa Ibu Yunita? Lupa saya. Tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus dengan Bapak Pendeta Elia Duta Makarawung jam 12. Yang di Zoom juga kalau sempat ke Rasuna ke Setiabudi silakan hadir. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Besar Anugerahmu. Nanti doa syafaat dan doa berkat oleh Pastor. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus, kami sudah bisa menyelesaikan ibadah hari ini dengan baik. Itu semua anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami mau bersatu hati berdoa, biar Tuhan yang berikan kesehatan yang baik baginya beserta dengan segenap keluarga besarnya. Biar Engkau yang berikan hikmat, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan lebih lagi, sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar dan tepat, sehingga perusahaan ini bisa semakin maju, bisa terus bertumbuh, berkembang, mensejahterakan setiap staf yang ada, dan juga menjadi berkat inspirasi bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan yang berkati juga untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Setiap pemimpin, setiap jajaran manajemen, sampai staf ke bawah semuanya, Tuhan yang urapi, Engkau yang berkati Tuhan. Sehingga keluarganya pun penuh kasih cinta yang berasal daripada Tuhan. Kesehatannya Tuhan yang jaga. Tuhan berikan perlindungan, penyertaan, hikmat sehingga bisa bekerja dengan baik. Kerajinan Tuhan, semangat, antusias, dan juga kemampuan. Sehingga setiap pekerjaan yang perlu dikerjakan bisa dilaksanakan dengan baik Tuhan. Dan Tuhan yang berdoa juga untuk setiap jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, yang berdoa untuk setiap pekerjaannya, usahanya. Yang berkati, Kau yang berikan hikmat, tuntunanmu Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka kerjakan bisa berhasil. Dan bukan cuma berhasil, tapi memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan juga kami berdoa untuk persekutuan doa ini. Biar Engkau yang berkati agar setiap pengkhotbah yang dipercaya untuk berkhotbah di mimbar ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Agar setiap jemaat rohaninya bisa bangkit.
Agar setiap jemaatnya bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan revival kebangkitan rohani juga bisa terjadi lewat persekutuan doa ini. Biar Tuhan yang berkati juga setiap yang sudah melayani. Tuhan yang terus tambahkan urapan-Mu di hidup mereka. Dan biarlah kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang kurang sehat. Untuk Pak Paul, suami dari Sheila. Biarlah Tuhan yang berikan kekuatan melawan penyakit motor neuron disease yang sedang ada pada tubuhnya. Setiap penyakit Tuhan, biar Engkau yang hancurkan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi buat kehidupan Pak Paul. Untuk ibunda dari Ibu Shirley juga, biar Tuhan yang berikan kesembuhan dari penyakit dan diberikan kekuatan dalam proses penyembuhannya. Tuhan yang berikan sukacita Tuhan di tengah proses ini. Biar Tuhan yang berikan damai, sejahtera, ketenangan dan pengharapan di tengah dia melewati proses penyembuhan ini. Kami percaya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan yang sempurna terjadi. Kami percaya Engkau mikir rencana. Di setiap penyakit yang ada ini, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan sebuah pelajaran yang baik juga. Supaya mereka semua bukan hanya cuma sembuh dari penyakitnya, tapi mendapatkan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Dan juga kami berdoa untuk segenap orang-orang yang ada di bangsa kami Indonesia. Bagi bangsa kami tercinta ini. Berkati untuk Pak Presiden Jokowi. Beserta dengan setiap wakil, setiap jajaran pemimpin yang ada. Engkau yang berkati juga. Kau berikan pengurapan-Mu sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Sehingga bangsa Indonesia menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ekonominya bisa baik. Untuk setiap sumber daya Tuhan yang sediakan. Dan biar ada persatuan juga bagi bangsa kami. Dan bagi orang-orang yang mungkin juga belum mengenal pribadi Tuhan di bangsa kami. Biarlah Tuhan yang bantu mereka mengalami Tuhan, mengenal Tuhan. Dan juga mengalami perubahan hidup ke arah yang baik. Kami bersyukur dan kami percaya setiap doa-doa kami ini Tuhan yang dengar dan Tuhan akan jawab sesuai dengan cara waktu yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya, terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat yuk kedua tangan kita sama-sama. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah segenap pekerjaanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Saya ada satu pengumuman saya lupa. Terima kasih untuk persembahannya juga. Untuk yang di onsite akan disediakan kotak di belakang. Kalau nanti mau transfer boleh, nggak mau di kotak juga boleh. Tuhan memberkati, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa datang lagi. Nanti kita tambah-tambahin bangkunya. Bisa juga minggu depan kita pindah ke sebelah lebih gede lagi. Ya, kita doakan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Kita mau foto sama pastor, silakan yang sini maju ke depan. Ayo maju. Ibu-ibu, tante-tante yang seumur semua. Ayo saya foto. Ayo, saya fotoin ya. Ayo itu berdua ikut. Bang Jimmy ikut tuh. Satu. Mak, nempel semua. Kurang nempel.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sambil meluk Ucaplah dan lihatlah betapa Terima kasih, Tuhan berkati. Bye-bye semuanya. Mau foto berdua boleh? rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang di Zoom juga terima kasih ya. Sampai minggu depan. Bye-bye. Bagimu Tuhan segala hormat bagi Kan mau ngambil